Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan berikan kami waktu memuji memuliakan Engkau dalam ibadah TIC ini. Terima kasih Tuhan. Tiba Tuhan saatnya kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu dan memampukan kami untuk mengalami perubahan hidup yang Tuhan kehendaki. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Agak senyum dulu ya Bapak Ibu. Menegangkan wajahnya. Oke. Disapa dulu kanan kirinya, disapa. Hai, halo, sehat. Oke, kita bersyukur untuk hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah saat ini kita sedang merindukan seseorang? Sangat. Ada yang sampai sangat. Berat kali kayaknya dia ya. Rindunya tidak terpuaskan, sangat katanya. Apakah ada yang sedang dirindukan? Apakah Bapak Ibu teman-teman tahu kalau saat ini seseorang sedang merindukan engkau, sedang merindukan kita? Tahu siapa? Bapak Ibu dan teman-teman terkasih, bagaimana perasaan kita apabila kita sudah menyatakan kita rindu, tapi rindu kita sepertinya tidak berbalas, tidak ada respon? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sakit hati, sedih, galau. Betul sekali ya, sakit hati, sedih, galau. Kurasa gara-gara itulah mengapa Dylan mengatakan rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Langsung hafal semua ya. Tapi aneh si Dylan ini, sok kuat. Sekuat apa dia? Benar itu ya, itu berat sekali rindu itu. Mama, kalau kami tidak telepon satu hari itu, dia akan gelisah. Dia rindu, tapi kok aneh ya, anak-anakku kok gak peka ya kerinduan. Kenapa ya gitu? Pas ditelepon dia akan marah. Mama akan marah sama kami semua. Ini video call keluarga ini. Kemana kalian satu harian ini? Sesibuk apa kalian? Tidakkah kalian mau meluangkan waktu sebentar saja memberikan kabar ke rumah? Sekarang udah muda loh. Tinggal telepon, halo Ma, halo Pak, sehat. Hanya itu yang dirindukan. Kalau kita tidak menghubungi, mereka akan gelisah, mereka akan galau. Rindunya tidak berbalas seperti itu. Firman Tuhan yang akan kita renungkan ini juga membahas tentang rindu. Rindu yang tertekan yang dirasakan oleh pemazmur. Mari kita membaca Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Sebenarnya pasal 42 dan 43 ini satu judul ya Bapak Ibu. Cuma saya fokus hanya 1 sampai 6 saja. Kita membaca secara bergantian. Yang pertama saya akan membacakan, ayat kedua Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?
Nah, pertanyaan yang mau saya ajukan lagi adalah, apakah Bapak Ibu pernah mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat? Bapak Ibu mengharapkan kehadiran Tuhan itu harusnya segera datang, pertolongan Tuhan itu harusnya segera ada, jawaban doaku harusnya segera dinyatakan. Pergumulan itu sangat berat. Bapak Ibu mengharapkannya, namun seolah-olah Allah tidak mendengar, seolah-olah Allah melupakan, seolah-olah Allah meninggalkan kita. Bapak Ibu, seorang ibu pernah sharing kepada saya. Ia dulunya adalah seorang pendoa, sangat rajin berdoa. Sesibuk apapun seorang ibu ini, dia akan sempatkan waktunya untuk berdoa, berterima kasih, bersyukur, dan menyerahkan pergumulannya, keluarganya kepada Tuhan. Suaminya seorang penjudi, pemabuk. Setiap pulang dari Lapo, ini Lapo warung tuang ini ya, biasanya di Lapo ini banyak bapak yang minum tua kemudian pulangnya mabuk. Ada umumnya gitu. Nah, setiap pulang dari Lapo, bapak ini, si suami ini akan terus marah. Apapun masalahnya di Lapo akan dibawa ke rumah. Si ibu yang menjadi korban dimarah-marahi. Si ibu tidak boleh menyela perkataannya maupun menasehati. Si ibu ini akan dimarahi. Tidak boleh menyela atau menasehati, apalagi pun melawan. Sangat tidak boleh. Tugas istri itu hanya mendengar, tunduk, dan diam. Kadang-kala si bapak ini mau main kasar seperti itu, mau KDRT, si ibunya hanya diam, membawa pergumulannya kepada Tuhan, berharap Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan membahkan suaminya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih tahu, pengalaman itu selama bertahun-tahun ia alami. Ia tersiksa, menderita secara batin. Ia tidak boleh mengekspresikan kemarahannya. Ia hanya diam. Bayangkan betapa banyaknya ketumpukan kesakitan yang ditumpukan dalam hati si istri. Suatu ketika suaminya melakukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Si ibu ini tidak bisa lagi menahan dirinya, tidak bisa menahan marahnya. Ia marah kepada suaminya, ia berteriak, ia menangis, ia kesal, ia begitu benci. Ia sangat benci, sangat sebenci-bencinya pada dirinya juga. Mengapa ia selama ini terlalu sabar sebagai seorang istri? Ia benci kepada suaminya, ia benci kepada dirinya sendiri. Ia juga benci dan lelah untuk berdoa kepada Tuhan. Ini doa yang dinanti-nantikan Tuhan, ubahkan dia. Aku mau, berikan aku kekuatan. Tapi saat itu juga memuncak amarahnya. Teman-teman yang terkasih, pada saat itu, sejak saat itu cukup lama si ibu ini tidak mau berdoa. Atau juga gitu-gitu aja. Suamiku gak berubah, kehidupanku gitu-gitu aja, aku semakin menderita. Tidak ada perubahan. Ia mulai meragukan Allah, meragukan penyertaan Allah. Tapi suatu ketika ia juga mengatakan, entahlah, aku tahu aku seperti ini. Aku tahu yang kubutuhkan Allah. Aku tahu, aku rindu yang persekutuanku yang dulu. Tapi bagaimana? Aku nggak tahu caranya. Aku udah berusaha bergereja, nggak bisa juga. Atau juga kuliah suamiku seperti itu. Nah, mahasiswa yang laki-laki ini apa rekam Hawa? Pesanin untuk kita, jaga wanitamu baik-baik ya. Yang berkeluarga nanti, jaga wanitamu baik-baik. Jangan karena hubungan kita, jangan karena sikap kita. Hubungan wanitamu, hubungan di antaramu renggang dengan Tuhan. Renggang dengan Tuhan, tahu ya? Hubungan bukan hanya putus, tapi sangat renggang, jauh sekali. Jaga relasinya ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pergumulan si ibu tadi bisa saja terjadi dengan kita, orang percaya. Bagaimanapun bentuknya, dengan masalah lain, akan ada waktunya kita sangat jauh dari Tuhan. Itu kalau kita tidak terus memelihara hubungan, akan ada saatnya kita mengalami kejenuhan rohani. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya orang percaya
Bani Korah ini? Umumnya kita tahu dari Mazmur itu Mazmur Daud, Mazmur Asaf, gitu, Salomo. Kenapa ada Bani Korah? Bani Korah ini adalah kaum pemuji atau penyembah dari suku Lewi. Pasal 43 ini sebuah kontemplasi terhadap anak-anak Korah. Nah, kenapa ditujukan anak-anak Korah? Siapa si Korah ini? Si Korah ini dulunya memegang jabatan sebagai pengurus perabot di kemah pertemuan di Bait Suci. Nah, namun ia tidak puas dengan jabatannya hanya merapikan kemah perabotan di kemah suci itu. Dia nggak puas hanya sebagai PJ aja. Ini istilahnya PJ lainnya. Ya. Nggak puas dia hanya sebagai PJ aja. Masa terus PJ membereskan ini, membereskan itu gitu. Ia ingin menduduki jabatan sebagai imam seperti Harun. Kita boleh melihat ini di bilangan 16 ya. Jadi nggak puas dia hanya PJ aja. Teman-teman yang PJ jangan sakit hati ya kalau PJ terus ya. Kemudian Korah ini karena dia menginginkan jabatan si Harun, dia memimpin 250 pemimpin melakukan pemberontakan kepada Musa. Ini ketika keluar dari Mesir, dia memimpin 250 pemimpin dengan mengatakan kepada Musa itu telah meninggikan diri di atas umat Tuhan. Artinya Musa itu terlalu otoriter. Si Musa itu peraturannya yang dibuat, bukan peraturan Tuhan. Kita harus menyingkirkan si Musa, katanya. Namun dia tidak memperhatikan sebenarnya yang dia iri bukan Musa, tetapi pekerjaan yang ditaruhkan Allah kepada Musa. Jadi yang dia lakukan bukan pemberontakan kepada Musa, tetapi pemberontakan kepada Tuhan. Karena pemberontakan tersebut Tuhan menghukum Korah dan kedua 250 orang tersebut. Tanah ternganga, mereka ditelan bumi. Tetapi anak-anak Korah tidak Tuhan hukum. Justru yang menariknya adalah ketika ayahnya sudah berdosa melakukan kesalahan, anak-anak Korah masih Tuhan pakai menjadi penyanyi, pemuji di bait Allah. Ini singers lainnya ya. Semangatlah untuk singers. Tepuk tangan dulu untuk singers kita hari ini. Mereka bagus banget. Dari hal ini kita boleh belajar Bapak Ibu, bagaimanapun latar belakang keluarga kita, bagaimanapun ayah kita, bagaimanapun ibu kita, itu bukan menjadi ukuran kita bisa menjadi hamba Tuhan atau tidak. Tuhan akan pakai siapapun yang Tuhan kehendaki. Nah, pada zaman Daud, anak-anak Korah ini juga memegang jabatan yang sama, pemuji dan penyembah di bait Allah. Itu tugas mereka selalu. Nah, anak-anak Korah ini membuat nyanyian pengajaran ini untuk keturunannya, untuk selalu setia melihat bahwa Allah itu adalah kebutuhan jiwa. Ketika menghadapi pergumulan dan seolah-olah Allah tidak ada, dan ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, tidak boleh berhenti hanya di dalam keluhan. Sepertinya Allah meninggalkan aku, sepertinya Allah meninggalkan aku. Tetapi harus meyakinkan jiwanya untuk kembali percaya dan berharap kepada Allah yang hidup sebagai penolongnya. Mari kita perhatikan ayat 2 yang ketiga. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. Boleh dibacakan oleh satu orang? Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Terima kasih. Besar kemungkinan munculnya Mazmur ini adalah berdasarkan pengalaman Mazmur ketika di pembuangan. Nah, di pembuangan mereka ini tidak menerima perilaku yang manusiawi. Mereka hanya menerima makian, cemooh tiap hari. Bukan hanya cemooh pada diri mereka sendiri, tetapi Allah mereka pun dipertanyakan, mana Allahmu? Mana kuasa Allahmu? Siapa Allahmu? Jiwa mereka tertekan pada saat itu. Jiwa mereka sakit ketika itu. Mereka pun merindukan Allah. Pemazmur ini sangat merindukan Allah. Gambaran yang merindukan Allah ibu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Ini mengekspresikan betapa jiwa pemazmur ini sangat kesakitan dan ia menderita. Kenapa? Karena ia merasa seolah-olah Allah melupakan dia. Ia sangat menderita.
bagaimanapun itu, rusa itu sangat merindukan membutuhkan air. Rusa tidak bisa hidup tanpa air. Nah, demikianlah pemazmur menggambarkan jiwanya. Aku butuh Tuhan, aku haus. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Pemazmur tidak merindukan air. Pemazmur tidak merindukan ketenangan. Kapan ya aku bisa santai? Kapan ya aku bisa tidur? Kapan ya aku bisa berleha-leha? Kapan ya supaya mereka itu diam? Supaya mereka itu tidak mengejek aku? Tapi dia haus akan Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara yang terkasih, seseorang mungkin dapat bertahan tidak makan selama beberapa hari, tetapi tidak dengan rasa haus. Ketika orang haus itu tidak akan tahan, dia itu tidak akan bisa menahan rasa haus itu selama 1 hari, tidak akan sanggup. Demikianlah pemazmur juga merindukan Allah. Ia haus. Bagaimana ini? Aku haus akan Allah yang hidup. Kenapa dikatakan Allah yang hidup? Bagaimana pemazmur menanggapi tentang Allah yang hidup ini? Menurut pemazmur, Allah yang hidup ini adalah Allah yang memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri. Allah yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Allah bangsa-bangsa lain itu mereka membentuknya dari tanah kah, pokoknya itu buatan tangan. Artinya itu patung, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, apalagi mengancam, tidak bisa. Ia tahu Allahnya berbeda dengan Allah bangsa lain. Ia merindukan Allah yang hidup itu. Bagi pemazmur, Allah yang hidup itu juga adalah Allah di mana sumber kehidupannya berada, sumber segala sesuatu, di mana jiwa pemazmur itu sangat bergantung kepada Allah. Ia menyadari tanpa Allah jiwanya akan binasa, hidupnya akan hampa terasa tanpa Allah. Jiwanya akan terus kering dan tertekan. Ia hanya dapat hidup dengan Allah. Pada ayat yang ketiga dikatakan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Teman-teman, hati-hati kita memperhatikan teks ini ya. Ini bukan seperti orang yang berputus asa, dikit-dikit mau mati, dikit-dikit mau mati. Berat kali hidup ini Tuhan, matilah aku ya Tuhan. Kenapa bertanya gitu sama Tuhan? Jangan menanggapi Tuhan kan, matilah ya Tuhan. Kayak mau heran model kayak mau bernegosiasi sama Tuhan. Ini bukan seperti itu maksudnya ya, tetapi dia itu merindukan bersekutu di bait Allah. Bilakah aku boleh melihat Allah? Seperti itu. Dulu itu kan mereka kan istilahnya di bait Allah. Di bait Allah itulah hadir Allah. Ia rindu datang ke bait Allah, di mana Allah pun hadir bersama-sama mereka. Itu yang dirindukan oleh si pemazmur ini. Karena apa? Di masa pembuangan tidak ada mereka temukan bait Allah. Di masa pembuangan mereka tidak bisa beribadah, bersekutu dengan Allah. Itu yang ia rindukan. Ia rindu bersekutu dengan Allah. Setelah di pembuangan, barulah ia menyadari bersekutu dengan Tuhan itu adalah anugerah. Ternyata tidak semua bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudari yang terkasih, ketika apa yang kita harapkan ketika kita mengalami kesulitan atau pergumulan hidup yang berat menurut kita, dengan kesibukan rutinitas yang kita lakukan setiap harinya, masihkah ada ruang di hati kita untuk merindukan Allah? Adakah di antara kita yang saat ini sedang mengalami kejenuhan rohani? Kapan terakhir kali kita mengalami persekutuan yang begitu indah? Kapan kita terakhir kali mengalami, Tuhan, aku rindu yang kemarin itu, aku bernyanyi dengan sukacita, dengan begitu bebas, aku mengekspresikan diriku dengan begitu bebas memuji Tuhan. Aku senang ketika aku berdoa begitu lama. Aku senang ketika membaca firman-Mu, aku senang ketika merenungkan firman-Mu. Kapan terakhir Bapak Ibu saudara terkasih mengalaminya? Apakah saat ini masih terus seperti itu? Apakah sudah biasa-biasa saja ketika mendengarkan khotbah? Harusnya bukan itu. Salah nyebutannya itu. Harusnya yang pertama ini yang dilakukan. Ngapain ya kita kesini? Memang
kondisi kekeringan rohani. Pemazmur ketika mengalami pembuangan, ia tidak mencari kemudahan supaya tidak dicemooh orang-orang. Ia tidak terus-menerus di dalam sungut-sungut. Ia tidak fokus kepada keluhannya, kepada sungut-sungutnya. Oh Tuhan, kayak gini-gini aja pun hidup ini. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tidak selalu seperti itu. Tetapi ia memperhatikan ada sesuatu yang sangat dibutuhkan jiwa. Ada sesuatu yang sangat dibutuhkan jiwa harus dipuaskan. Jiwaku merindukan Allah dan persekutuan dengan Allah. Jiwanya rindu dan haus akan Allah yang hidup. Itu yang ia fokus ketika menghadapi masalah. Dari mana kita tahu? Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Pemazmur mengatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ketika orang bertanya di mana Allahmu, ia begitu hancur. Kenapa aku tidak bisa menjawab? Di mana Allahmu? Maksud pemazmur itu ketika mengatakan di mana Allahmu, itu sama dengan mengatakan, jika Allah yang kau percaya itu adalah Allah yang berkuasa, ia pasti melepaskan engkau dari kami. Di mana kuasa Allahmu? Akankah Allahmu datang? Sepanjang hari pemazmur berduka, dirundung kesedihan. Pemazmur merasa sedih yang begitu mendalam. Ia rindu akan Tuhan, tetapi lagi dan lagi ya, ini dari dirinya, seakan-akan Tuhan melupakannya. Itu kalau kita perhatikan di ayat 10. Mengapa engkau melupakan aku? Di ayat 43, ayat 2 mengatakan, mengapa engkau membuang aku? Lagi dan lagi itu dari dirinya. Ketika ia rindu kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan jauh. Ia haus akan Tuhan, ia rindu beribadah kepada Tuhan, namun ia tidak memiliki kesempatan akan hal itu. Ia merasa sedih ketika orang-orang mencela Allahnya. Tetapi yang lebih menyedihkan bagi pemazmur adalah perasaan seolah-olah dalam hidupnya tidak ada Allah. Mengapa seperti tidak ada Allah di dalam hidupku? Bermasalah jiwanya ya. Kita boleh melihat, bukan berarti Allah meninggalkan dia, tetapi something wrong dengan hatinya, dengan hidupnya. Ia merasa Allah meninggalkannya. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan seakan-akan Allah tidak berpihak dengan kita? Seakan-akan Allah meninggalkan kita? Atau justru sebaliknya? Kita udah tahu Allah itu bakalan menolong, tapi karena kita tidak sabar menantikan pertolongannya, kita justru melupakannya. Kita perhatikan lagi ayat 5. Itu sementara jiwanya gundah gulana, pemazmur berusaha menghibur dirinya. Boleh satu orang membacakan ayat 5? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Terima kasih. Untuk menghibur hatinya, ia mengingat persekutuan yang dialaminya dahulu di tengah umat secara meriah memanjatkan ucapan syukur di hari raya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kata mendahului mereka melangkah ke rumah Allah itu menjelaskan bahwa anak-anak Korah ini tadi memimpin arak-arakan orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini WL Lenia yang memimpin pujian, itu dia rindukan loh. Dia tidak hanya rindu ketika memimpin lagu, tetapi ia rindu juga ketika memimpin pujian. Ia rindu mengajak orang untuk bersekutu kepada Tuhan. Dia merindukan itu di tengah pembuangan, di tengah banyaknya cacian, di tengah orang-orang sedang mencemooh Allahnya. Ia rindu, ia mau membawakan pujian lagi, memimpin pujian lagi kepada Tuhan. Ketika kita memperhatikan ini, dia mengingat itu, perlu kita ketahui, dia itu tidak hanya mengingat peristiwa itu, tetapi
Nah, dari ayat ini kita boleh belajar Bapak Ibu, ketika jiwa kita merasa galau, kecewa, meragukan kasih Allah, cobalah mengingat momen-momen di mana kita pernah kagum akan Allah. Cobalah mengingat momen-momen di mana kita pernah melihat langsung perbuatan Allah. Cobalah kembali mengingat momen-momen di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada hidup kita. Setelah mengingat-ingat indahnya persekutuan dulu bersama Allah, pemazmur menegur dirinya sendiri. Itu di ayat 6. Boleh satu orang membacakannya, ayat 6 dari kaum pria dulu. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepada penolongku dan Allah. Terima kasih. Pemazmur mengajak dirinya sendiri bercakap-cakap, self-talk antara I and me. Dia mengajak dirinya berbicara. Dia menegur dirinya, mengajukan pada dirinya sendiri dan memberikan saran kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah hai hatiku? Pernahkah di antara kita yang mengatakan demikian kepada kita, ke diri kita sendiri? Ternyata itu sangat penting, bercakap-cakap dengan diri sendiri. Bukan berarti gila ya, ayo ketawa, bukan gitu ya, bukan kayak gitu mengajak diri ya. Tapi maksudnya kalau mengajak diri, self-talk ini semakin mengenali diri, apa yang diperlukan diri, seperti itu. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam hatiku? Tertekan ini adalah sikap di mana kita selalu melihat diri ini rendah, melihat hanya fokus kepada kesulitan-kesulitan yang dialami. Dan itu yang dialami pemazmur. Pemazmur tertekan karena jiwanya mengalami kekeringan rohani yang disebabkan diri sendiri. Dan ia sadar ia tidak boleh dikuasai oleh kekeringan itu sendiri. Ia tidak mau terjebak dalam kepasrahan. Ada kadang kayak gini, kita tahu kita sedang kering. Gimana ya Kak? Aku tahu Tuhan itu akan bekerja. Tapi gimana? Masalah itu terus terjadi. Kayak capek kurasa berdoa. Udahlah, mau gimana? Memang lagi keringnya. Janganlah dipaksakan, gitu kan? Jangan terjebak di dalam kepasrahan. Kita boleh belajar dari pemazmur ini. Ia memerintahkan jiwanya supaya berharap kepada Tuhan. Ia mengatakan, berharaplah kepada Allah. Ini di bahasa aslinya lebih jelas ya. Kalau kita perhatikan bahasa Ibrani, ini kalimat perintah. Udah perintah ditambahkan stem hifil lagi yang menjelaskan berharaplah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhlah berharap kepada Allah. Sebab Allah itu adalah penolong. Allah itu adalah Allah, penolong jiwaku, dan aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan ayat 6 ini, luar biasa pemazmur ini menghibur dirinya. Ia tahu Tuhan belum menjawab doanya, tetapi ia memerintahkan hatinya, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan aku akan bersyukur lagi kepadanya. Mengapa? Ia percaya Allah yang bekerja pada masa lalu adalah Allah yang akan bekerja pada masa depan, hari ini dan masa depan. Berharap ini artinya kalau kita lihat lagi bahasa aslinya itu percaya. Percaya, kalau namanya percaya dan berharap ini juga artinya sabar menunggu. Jadi dia berharap, orang yang berharap karena dia percaya. Nah karena kita juga berharap maka kita harus sabar menunggu, seperti itu. Nah teman-teman, Bapak Ibu, memang menunggu inilah hal-hal yang tidak disenangi ya, hal yang sangat membosankan. Ditunggu, rupanya digantung. Sangat membosankan memang yang menunggu ini. Jadi yang digantung, gimana lah ya, berat juga.
Tanpa Allah akan ada kehampaan. Itulah mengapa kita seperti rutinitas. Kita melakukan rutinitas pun kita lelah. Kita membutuhkan Allah. Jiwa ini butuh disegarkan oleh Allah. Ketika doa kita belum terjawab dan itu membuat kita kecewa kepada Tuhan, dari pemazmur ini kita diajarkan terus meneruslah percaya dan setia percaya kepada Tuhan. Ketika engkau menaikkan doamu, Tuhan pasti mendengar. Ketika Tuhan mendengar, Tuhan pasti berfirman. Ketika Tuhan berfirman, Ia pasti bekerja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kebutuhan jiwa kami adalah Allah. Kami akan merasa hampa tanpa kehadiran Allah dalam hidup kami. Ya Tuhan, tujuan kami di tempat ini ingin lebih dan lebih lagi mengenal Engkau, dipuaskan oleh Engkau. Tapi kadang-kala karena pergumulan kami menggeser Engkau, menggeser posisi-Mu ya Tuhan. Kami mengutamakan, memfokuskan diri kepada kesibukan, kepada masalah. Kami melupakan Engkau. Kami dikuasai oleh kegelisahan kami. Ampuni kami Tuhan. Ya Bapa, berikanlah kami keberanian dan kesetiaan untuk terus-menerus mempercayai Engkau, berharap kepadamu saja. Dan berikanlah kami kekuatan supaya kami tegas dengan diri kami sendiri. Jiwa kami membutuhkan Allah. Ada Allah adalah bagian jiwa kami. Biarlah kami terus mau dipuaskan oleh kasih-Mu di tempat ini, melalui proses ini, dan dimanapun kami berada. Tuhan yang menolong kami, supaya kami tidak merasa ditinggalkan oleh Allah. Biarlah terus menerus ada hati yang berpengharapan di dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa terus menyenangkan, memuji, memuliakan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur.